membentang dari timur Merauke hingga ke barat Sabang. Terdiri atas lebih dari 17.000 pulau, terletak di antara benua Asia dan Australia, serta diapit Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Wilayah yurisdiksi nasional Indonesia memiliki cakupan yang amat luas. Kondisi demikian melahirkan kebutuhan akan pengayaan informasi dan pengetahuan untuk lebih memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kekayaan alam dan keragaman hayati. Perlu adanya program pemetaan dan daerah terpencil dan terisolir yang berkesinambungan, terkoordinir, dan terencana di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu realisasinya adalah kegiatan Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Ekspedisi NKRI. Ekspedisi NKRI memiliki 3 misi utama yang menjadi latar belakang kegiatannya. Pertama, rasa peduli dan cinta kepada tanah air untuk meningkatkan, memanfaatkan, serta melestarikan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di wilayah terpencil dan terisolir. Kedua, mendata dan memetakan potensi sumber daya alam serta membuka daerah-daerah terisolir. Ketiga, mengenali wilayah Nusantara untuk dapat meningkatkan pertahanan dan ketahanan wilayah Indonesia. Kegiatan ini juga selaras dengan program Nawacita pemerintahan Joko Widodo, yaitu menghadirkan kembali negara untuk membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka NKRI. Sebenarnya bermula ketika saya jadi Pangdam di Bukit Barisan tahun 2008, saya terkejut kok situasi hutannya sudah berbeda dengan 30 tahun sebelumnya ketika saya menjabat sebagai Komandan Peleton tahun 1977. Sudah banyak perubahan dan saya berpikir bagaimana cara melestarikannya, sehingga saya minta bantuan kepada teman-teman terutama dari Kopassus. Bisa nggak kita bikin ekspedisi, kita minta bantuan dari LIPI untuk mengetahui seperti apa sih kekayaan alam kita yang ada di jajaran Bukit Barisan, karena bukit ini menarik sekali saya melihatnya. Berbeda dengan ekspedisi pada umumnya, menurut Suryo, yang juga mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat serta mantan Kepala Staf Umum TNI ini, ekspedisi NKRI terbilang istimewa. Karena kegiatan ini diikuti oleh masyarakat sipil dan militer secara tersebar di wilayah yang luas dengan beragam kegiatan. Ekspedisi NKRI kali pertama bergulir pada tahun 2011 dengan sasaran wilayah Bukit Barisan, Sumatera. Secara berkesinambungan, kegiatan ekspedisi berlanjut lewat ekspedisi Katulistiwa Kalimantan pada tahun 2012. Ekspedisi Koridor Sulawesi tahun 2013, serta ekspedisi Koridor Maluku dan Maluku Utara tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015, ekspedisi NKRI menuju ke Kepulauan Nusa Tenggara. Apa yang dilakukan sudah bagus, penemuan sudah bagus, karena ribuan flora dan fauna yang baru ditemukan. Tetapi mengakreditasinya, memverifikasinya butuh waktu, karena itu kan butuh pengakuan dunia. Proses ini yang saya butuhkan pelibatan penuh dari pemerintah. Mungkin Menristek, Menteri mungkin Lingkungan Hidup, Kehutanan, sehingga apa yang dilakukan ini tidak berhenti di situ saja hanya sebagai laporan rutin kegiatan tahunan. Dalam pelaksananya terdapat 3 rangkaian kegiatan utama dalam setiap ekspedisinya, yakni penjelajahan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 2016 Koridor Papua Barat Subkorwil 2 Sorong saya nyatakan dengan resmi dibuka. Pada tahun 2016, kegiatan ekspedisi NKRI berfokus di Koridor Papua Barat. Mengusung tema peduli dan lestarikan alam Indonesia seperti 5 ekspedisi sebelumnya,
Papua Barat menjadi sasaran wilayah karena memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya. Selain itu, faktor keamanan juga menjadi pertimbangan pemilihan wilayah ekspedisi. Untuk ekspedisi NKRI kali ini, Komando Pasukan Khusus Kopassus TNI AD kembali dipercaya menjadi penyelenggara ekspedisi. Gini, kalau di Angkatan Darat, tentara yang harus siap ditugaskan di seluruh Indonesia itu 2, yaitu Kopassus dan Kostrad. Di setiap Kodam sudah ada tentara lokal, yaitu Batalion Raider, Batalion Raider tempat. Jadi ya kalau memang itu ya memang hanya Kopassus dan Kostrad. Lagian kalau Kopassus itu setahu saya belum pernah gagal dalam tugas. Dalam pelaksanaannya, ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat terbagi menjadi 8 titik, yakni Subkorwil 1 Tambro, Kabupaten Tambro, Subkorwil 2 Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat, Subkorwil 3 Sorong Selatan, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Maibrat, Subkorwil 4 Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak, Subkorwil 5 Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Subkorwil 6 Wondama, Kabupaten Teluk Wondama, Subkorwil 7 Fakfak, Kabupaten Fakfak, dan Subkorwil 8 Kaimana, Kabupaten Kaimana. Pelaksanaan ekspedisi ini tidak hanya melibatkan aparat militer, tetapi juga masyarakat umum. Beberapa persyaratan umum bagi calon peserta diantaranya memiliki integritas, loyalitas, dan komitmen terhadap tugas, mampu mengoperasikan komputer dan internet, berbadan sehat, serta bebas narkoba. Calon peserta juga dituntut untuk mandiri dan mampu beradaptasi. Selain itu, terdapat pula persyaratan khusus bagi mahasiswa, yaitu sedang menempuh penelitian skripsi, kuliah praktek, atau cuti kuliah. Sedangkan persyaratan khusus bagi kalangan umum adalah lulusan SMA atau sederajat, D3, S1, S2, dan S3, serta memiliki kemampuan dalam bidang fotografi, sinematografi, SAR, atau pengelolaan media. Ekspedisi NKRI 2016 Koridor Papua Barat melibatkan total 1.193 orang dari berbagai komponen seperti TNI Polri, kementerian, lembaga, akademisi, LSM, serta para tenaga ahli, peneliti, dan mahasiswa dari 54 universitas seluruh Indonesia. Juga melibatkan masyarakat yang berasal dari pusat dan daerah ekspedisi.